Dan saudara, jenazah Kepala Rumah Sakit LB Murdani almarhum Beni Arjihans Rabu siang diberangkatkan ke kampung halaman di Cimahi, Jawa Barat. Pelepasan jenazah juga dihadiri oleh rekan sejawat dan keluarga almarhum. Upacara pelepasan dilakukan jajaran anggota TNI Angkatan Darat dan berlangsung pukul 7:30 waktu Indonesia bagian Timur. Seusai pelepasan, upacara dilanjutkan dengan iring-iringan mobil jenazah menuju Bandar Udara Mopah, Merauke. Sejumlah dokter dan tenaga perawat hadir di bandara melepas kepulangan jenazah. Terlihat pula istri almarhum Beni Arjihans turut mendampingi. Menurut rencana, jenazah akan dimakamkan di kampung halaman di Cimahi, Jawa Barat. Baru aktif pun baru 2 minggu yang lalu, karena baru habis kena musibah sekitar tanggal 16 Mei. Pelaku ini kena musibah kecelakaan dan dia melaksanakan kegiatan istirahat kurang lebih selama 1 bulan, dan baru tindakan operasi sekitar tanggal 3 Juni. Tindakan operasi untuk pasang pen pelaku tersebut itu baru dikasih istirahat lagi 14 hari. Dia baru masuk kantor ini baru kurang lebih 2 minggu terakhir ini baru masuk kantor, maka mengajukan cuti itu belum diizinkan karena baru istirahat yang sudah cukup lama. Itu alasan pelaku kecewaannya di situ. Jadi bukan tidak diizinkan, belum diizinkan karena baru selesai operasi kegiatan istirahat. Kepala Rumah Sakit LB Murdani di Kabupaten Merauke, Mayor Dr. Beni Arjihans tewas ditusuk anak buahnya yang juga merupakan anggota TNI yang bertugas sebagai perawat. Pelaku, Sertu Muhammad Al-Kausar, menusuk Mayor Beni dengan menggunakan pisau. Hasil otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke menunjukkan korban tewas akibat luka tusuk pada bagian punggung. Pelaku kini telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan intensif. Jenazah Kepala Rumah Sakit LB Murdani almarhum Beni Arjihans kini telah dipulangkan ke kampung halaman di Cimahi, Jawa Barat. Lalu bagaimana proses pemeriksaan pelaku yang juga anak buah korban? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, Fuci Manu Papami di Merauke, Papua. Fuci, hingga saat ini bagaimana pemeriksaan intensif terhadap pelaku yang saat ini dilakukan dan apa sebenarnya motif pelaku untuk melakukan penyerangan tersebut? Baik saudara dan juga di studio, berdasarkan informasi yang kami terima bahwa berdasarkan hasil pendalaman penyelidikan bahwa si pelaku berinisial MA sudah menaruh dendam pada korban sebelumnya. Pasalnya pada 2 minggu yang lalu si pelaku ini kembali mengajukan cuti. Namun dengan alasan rumah sakit tempat si pelaku bertugas saat ini sedang kekurangan tenaga medis, sehingga korban atau kepala rumah sakit yang merupakan pimpinan pelaku belum harus digarisbawahi belum memberikan izin untuk pelaku kembali mengambil cuti. Dapat Anda ketahui juga bahwa pelaku sebelumnya telah mengambil cuti karena mengalami sakit selama 3 bulan. Dan juga dapat juga kami sampaikan sebagai informasi bahwa sebelum kejadian pelaku telah menyiapkan senjata tajam jenis belati yang disimpan dalam jok motor milik pelaku. Hal ini diperkuat dengan keterangan 5 orang saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Berdasarkan keterangan Danrem 174 Aninti Waningga, Brigjen TNI Reza Pahlevi, bahwa pelaku sudah merencanakan karena senjata tajam yang digunakan tidak umum ditemukan, namun atau bukan seperti dugaan awal bahwa pelaku ini menggunakan pisau dapur. Namun pelaku menggunakan belati sepanjang 30 cm yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan saudara dapat Anda ketahui juga bahwa pelaku saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tunggal berdasarkan penguatan keterangan para saksi. Juno. Ya Fuci, untuk saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu seperti apa ancaman pidana bagi pelaku? Baik Juno, berdasarkan keterangan resmi yang kami terima dari Danrem bahwa tersangka dijerat dengan pemecatan karena tindakan pelaku sangat keterlaluan dan menghilangkan nyawa orang lain. Baik, terima kasih rekan Fuci Manu Papami dari Merauke, Papua atas laporan Anda.